Halo teman-teman, perkenalkan saya Raimundo Santos, NIM 2022 65026. Saya Sucita Marasihaan, NIM 2022 65107. Saya Alberto Baba, NIM 2022 65008. Saya Jaka Suriswoyo, NIM 2002 65027. Kami merupakan mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 22 Universitas Papua. Pada video ini kami akan menjelaskan definisi sedikit tentang IMK atau interaksi manusia komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari IMK. IMK adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara manusia dengan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini juga berusaha menemukan cara yang lebih efisien untuk membuat pesan elektronik. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan dari slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam interaksi manusia komputer atau IMK. Yang pertama itu ada pengguna. Pengguna ini adalah maksudnya orang yang menggunakan perangkat atau teknologi. Saat merancang, kita perlu benar-benar memahami siapa penggunanya atau apa sih yang pengguna butuhkan dalam teknologi tersebut. Apakah pengguna tersebut nyaman? Terus dengan teknologi yang digunakan, contohnya ketika kita membuat aplikasi belanja, kita harus memikirkan apa yang pengguna butuhkan seperti kemudahan mencari barang, melihat harga, dan metode pembayaran yang murah. Yang kedua itu antarmuka. Ini itu tampilan atau alat dari aplikasi teknologi yang kita gunakan. Tampilan alat ini yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan teknologi. Antarmuka ini harus dibuat sesederhana mungkin dengan warna, tombol, menu yang mudah dimengerti oleh pengguna. Contoh ketika kita menggunakan ATM, antarmukanya adalah layar dan tombol-tombol yang kita tekan. Desainnya harus sederhana sehingga orang-orang tidak bingung ketika menarik uang atau memeriksa saldo mereka. Yang ketiga itu konteks penggunaan. Ini adalah situasi di mana teknologi digunakan. Setiap orang menggunakan teknologi di tempat dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teknologi harus bisa menyesuaikan dengan berbagai kondisi pengguna. Contoh, aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab harus tetap bisa digunakan dengan baik di berbagai situasi, baik di rumah, di luar ruangan, atau saat sinyal internet lemah. Yang keempat itu pengembangan teknologi. Ini melibatkan proses menciptakan teknologi. Biasanya dilakukan oleh tim yang terdiri dari desainer, pengembang, dan pengguna. Mereka bekerja sama untuk membuat sistem yang interaktif dan mudah digunakan. Contoh ketika kita mengembangkan sebuah game, tim yang bekerja sama untuk memastikan game tersebut tidak hanya terlihat menarik, tetapi juga mudah dimainkan dan berjalan lancar tanpa bug sekalipun. Oke, kita masuk dalam sejarah IMK. Sejarah IMK terbagi atas 5 bagian, diantaranya yang pertama, zaman pra-1950-an. Interaksi awal manusia dengan komputer terjadi melalui instruksi langsung yang diberikan oleh para operator komputer. Proses ini sangat teknis dan terbatas pada para ahli komputer, jadi cuma mereka yang bisa berinteraksi kepada komputer di zaman itu. Yang kedua, pada tahun 1950-an sampai 1960-an, pengembangan antarmuka teks sederhana memungkinkan penggunaan komputer oleh sejumlah kecil pengguna yang terlatih. Penggunaan komputer mulai meluas ke bidang akademis dan pemerintahan. Yang ketiga, sejarah dari tahun 1970-an hingga 1980-an. Munculnya antarmuka grafis pengguna atau GUI seperti yang diperkenalkan oleh Xerox PARC dan kemudian diadopsi oleh Apple dan Microsoft, membawa revolusi dalam interaksi manusia dan komputer. Ini memungkinkan pengguna komputer non-teknis untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dengan lebih mudah. Lanjut yang keempat, sejarah tahun 90 sampai tahun 2000-an. Perkembangan internet dan World Wide Web atau WWW membawa interaksi manusia dan komputer ke tingkat baru. Pengguna dapat mengakses informasi
dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui web browser dan aplikasi web. Nah, yang kelima yang terakhir, tahun 2000-an sampai tahun sekarang ini, era mobile dan komputasi awan telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Aplikasi mobile dan layanan cloud computing memungkinkan akses ke informasi dan layanan kapanpun dan dimanapun. Sekian. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat interaksi manusia komputer. Yang pertama peningkatan pengalaman pengguna atau user experience. Ilmu interaksi manusia komputer bertujuan untuk membuat interaksi dengan komputer yang lebih mudah, intuitif, dan menyenangkan. Hal ini membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Yang kedua, desain antarmuka yang lebih efektif. Interaksi manusia komputer membantu dan menciptakan antarmuka yang ramah pengguna atau user friendly, sehingga pengguna dapat memahami dan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras dengan lebih baik. Yang ketiga itu produktivitas yang lebih tinggi. Dengan desain yang lebih baik, pengguna dapat bekerja lebih cepat dan efektif karena mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk memahami sistem atau mencari tahu cara menggunakannya. Berikutnya yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Interaksi manusia komputer memperhatikan berbagai kebutuhan pengguna, termasuk orang yang disabilitas, sehingga teknologi yang dapat diakses oleh lebih banyak dari orang dengan berbagai latar belakang. Yang kelima, mengurangi kesalahan pengguna. Sistem yang didesain dengan prinsip-prinsip interaksi manusia komputer biasanya lebih jelas dan mudah dipahami, yang mengurangi kemungkinan kesalahan saat penggunaan berinteraksi dengan sistem. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan antarmuka yang dirancang dengan baik dan intuitif, pengguna merasa lebih puas dan mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat tanpa ada hambatan.